Selamat malam, Bu Rosali. Ya, selamat pagi Pak John. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Praise God. Oke, kita bisa mulai ibadah kita pagi ini. Dan kita akan berdoa dulu ya terlebih dahulu. Oke. Ini pagi ini yang host siapa ya? Pak John? Lukas. Oh, Pak Lukas ya. Ya, sambil menunggu kita doa pembukaan dulu, Bu Rosalin. Bisanya? Iya, boleh. Ya. Ya, setahu saya Pak Lukas ya. Iya. Oke. Ya, Bapak Lukas. Ya, Pak Lukas, betul. Ya, oke. Ya, Bapak kita doa pembukaan dulu. Ya, oke. Shalom semuanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bertemu dan menyapa satu dengan yang lain di malam yang indah, di pagi yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Haleluya, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Rosalin untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan ya. Di dalam ibadah kita ini. Baiklah, saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita ya di pagi hari ini. Dan tentu kita akan menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus yang terindah. Tuhan Yesus yang sangat baik ya di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Pada gunung batu kami, tanduk keselamatan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh indah ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya tidak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi kami semua. Umat-Mu di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, sungguh indah Tuhan Engkau. Yesus terlebih besar dalam hidup kita semua ya. Oke. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang sujud dan menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. Hanya Kau
penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Pujikan dengan segenap hatimu yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Saat kami datang pagi ini dan sujud menyembah di hadapan-Mu, pada malam ini saat kami datang juga sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan, ini milik kesayangan-Mu. Mari datanglah sama-sama di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh indah dalam hidup kami semua di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, praise God. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama. Sungguh indah Tuhan, kami ada di hadapan-Mu. Saat kami datang untuk menyembah Engkau di pagi ini, di malam ini. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan. Hati kami sungguh merindukan Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih anugerah-Mu mengalir dalam hidup kami semua di pagi hari ini. Hati kami hanya mencintai Yesus di atas segalanya. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau selalu katakan lagu, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu Yesus, ku cinta Kau selalu.
tinggikan, bukan selamanya. Ku selalu sembahmu, ya, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Dia layak menerima segala pujian. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi ini.
Oh, praise the Lord. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman sebelum kita akan mendengar firman Tuhan ya. Haleluya, praise God. Ya, Shalom, selamat pagi Shalom. semuanya. Selamat pagi. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi yang indah ini kami siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mencari tuntutan Tuhan di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap orang yang hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berkat kemurahan-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar pengorbanan-Mu atas setiap kami karena apa yang bisa kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu lewat hambala kami, dan Pastor John Sarbunan yang luar biasa, yang selalu kami dalam ibadah ini. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat pengembala kami, ya Engkau buatkan dan berilah beliau kesehatan dan urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Bapa Surgawi, kami akan buka kebaktian ini pada pagi hari ini. Roh Kudus akan menyertainya. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Bruri Tikualu untuk doa yang sangat indah sekali yang telah dinaikkan pagi ini. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salim. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Praise the Lord. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu, nanti setelah firman Tuhan disampaikan, nanti minta Ibu Wace ya akan berdoa setelah firman Tuhan disampaikan. Oke, shalom buat kita semua, Pak Lukas, Bu Joyce, dan teman-teman semua yang sudah hadir ya, Bu Wace, Bu Rosalin, Pak Bruri, ya, dan juga Bu Sinta, dan juga Johan Sili James, Bu Meliawati. Oke, mari saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan akan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita yang luar biasa di pagi hari ini adalah haleluya. Kita akan lihat sama-sama kemuliaan Allah di dalam hati yang melayani ya. Tentu orang-orang yang melayani Tuhan itu di dalam hatinya itu ada kemuliaan Allah. Katakan amin ya. Oke, tema kita pagi ini kemuliaan Allah dalam hati yang melayani. Melayani siapa, saudara? Melayani Tuhan ya. Tuhan itu adalah penguasa langit dan bumi. Ini suatu panggilan Tuhan. Kita melayani Tuhan, satu kehormatan, saudaraku ya. Kita melayani majikan atau bos besar atau seorang penguasa. Wah, betapa bangganya kita. Apalagi kita melayani Tuhan. Saudaraku ya, Sang penguasa langit dan bumi, pencipta alam semesta ini. Wow, itu satu kesukaan yang luar biasa ya. Jadi pagi ini Bapak Ibu sekalian, semua kita ini kita datang melayani Tuhan ya.
Ibadah seperti ini adalah kita datang untuk melayani Tuhan, ya. Kita sembah Yesus. Semua yang bertugas pada pagi hari ini, baik yang bertugas sebagai host, yang juga menaikkan doa pembukaan, bahkan juga yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, bahkan yang berdoa setelah firman Tuhan, doa peneguhan firman. Ini kita semua datang melayani Tuhan, ya. Jadi ini satu kesukaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan mari kita lihat nats Alkitab kita di pagi hari ini dalam Injil Markus 10 ayat 45, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalind dari Jerman akan memperdengarkan ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Ya, terima kasih Pak John. Nats Yes. bacaan Alkitab hari ini diambil dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Di dalam melayani itu memang ada pengorbanan, ya. Saudara, korban apa? Korban waktu, iya, ya. Harusnya kita lagi enak-enak tidur di Indonesia. Kita sudah bangun datang menyembah Tuhan. Pak Bruri, Bu Rosalind harusnya waktunya mereka tidur, tapi mereka siapkan hati, siapkan waktunya untuk melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan korban. Korban apa? Waktu iya. Korban tenaga juga iya. Korban materi juga iya, ya. Saudaraku, kita mau ibadah Zoom, kita mau melayani di ibadah Zoom ini kan mau tidak mau kan kita beli kuota internet. Itu pengorbanan, saudaraku. Apalagi kita korban apa? Tenaga iya. Bahkan juga korban perasaan, saudaraku, ya. Korban. Dan korban itu memang sakit. Saudara, perhatikan ayat ini. Karena anak manusia juga datang. Anak manusia itu adalah Yesus, ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus korbankan nyawanya, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, melayani itu memang pengorbanan, pengabdian kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dan saya percaya tidak ada pengorbanan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Memang korban itu sakit. Saudara bisa membayangkan ketika domba atau kambing itu disembelih sebagai korban, ya. Seperti saudara-saudara kita atau umat Tuhan, orang Israel, mereka buat hari penyembelihan korban. Itu korban ketika disembelih itu sakit, saudaraku. Dia menjerit, karena apa? Itu pisau yang tajam itu sedang menyayat lehernya dan darahnya itu keluar. Di dalam darah itu ada nyawa, saudaraku. Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nyawa itu sesuatu yang bernilai. Nyawa itu adalah hidup, saudaraku. Ya, di dalam nyawa itu ada, dalam darah itu ada nyawa, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, dan saya percaya pengorbanan kita ini semua dicatat oleh Tuhan, ya. Ibarat ini kita membuat sebuah investasi, kita membuat tabungan, kita membuat sangu kita di sorga nanti. Dan suatu hari ketika kita ketemu di Tuhan di sorga, yang menikmati bukan siapa-siapa, tapi kita juga, saudaraku, ya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita sama-sama akan menikmati hasil tabungan kita, hasil investasi kita, ya, saudaraku. Dan saya tahu itu adalah hari kebahagiaan saat kita berjumpa dengan Tuhan, ya, di dalam kekekalan, saudaraku. Nah, tahun ini kita mengangkat tema yaitu kemuliaan Allah. Tidak ada kemuliaan Allah tanpa salib, saudara-saudaraku, ya. Kemuliaan Allah itu, Bapak Ibu sekalian, memang awalnya memang sakit, tidak enak. Tapi endingnya, akhirnya itu mendatangkan sesuatu yang membahagiakan. Saudara kasih Tuhan, ya, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib bicara pengorbanan, bicara penderitaan, bicara kesengsaraan, bicara bagaimana membayar harga, bicara bagaimana kita menyangkal diri kita memikul salib. Saudaraku, itu benar-benar, saudaraku, sesuatu yang berat, beban. Tapi justru di balik salib itulah, saudara kasih Tuhan, kita melakukan sesuatu kepada Tuhan dengan sukacita, dengan enjoy, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Wow,
Itu luar biasa. Saya percaya kemuliaan Allah dinyatakan di situ ya. Oke, mari kita akan lihat bagian ini yang penting ini, saudara-saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hati yang mau apa, saudaraku? Hati yang mau datang kepada Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus dan sesama manusia. Kemudian dia lakukan dengan sepenuh hatinya di hadapan Tuhan Yesus ya. Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam hati yang melayani. Melayani Tuhan butuh kerelaan, suatu. Bukan keterpaksaan, bukan karena sesuatu yang berat, suatu. Kita lakukan sesuatu itu dengan sukacita, Bapak Ibu sekalian. Seperti Yesus juga tidak keberatan kalau dia memikul salib. Dia melewati jalan ya Via Dolorosa menuju ke Bukit Golgota, suatu. Dia lakukan demi untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Ya, haleluya. Nah, ini dapat kita pelajari, saudaraku, kemuliaan Allah di dalam hati yang melayani. Dapat kita pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 sampai dengan 21. Mari kita lihat, saudaraku, siapakah orang ada dari ayat-ayat ini? Kita akan temukan, saudaraku, ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Wow, haleluya, praise God. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa, saudara sekalian ya. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah di dalam hati yang melayani? Siapa dia? Nanti kita akan lihat ya. Tuhan Yesus begitu luar biasa bagi kita sekalian. Oke. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Amin, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin ya. Oke, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara? Kemuliaan Allah dalam hati yang melayani. Ya, dalam apa, saudara? Dalam hati yang melayani. Ya, melayani itu tidak harus pendeta, jemaat, umat Tuhan, orang percaya. Kita semua melayani Tuhan karena kita adalah imam-imam yang rajani. Ya. Mari kita lihat siapa dia. Dia adalah orang percaya yang, ini dia, yang pertama ini suatu. Dia mengerti. Mengerti apa, saudara? Dia mengerti firman Tuhan dengan benar. Saat dia melayani Tuhan dalam segala kerendahan hati. Nah, melayani Tuhan ini butuh kerendahan hati, saudaraku ya. Oke, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat 19. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Amin. Oh, jadi lihat saudaraku, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kerendahan hati. Saudara, dalam hati yang melayani itu siapa? Orang yang mengerti firman Tuhan dengan benar ya, saat dia melayani Tuhan dalam segala kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu begini, suatu. Dia akan bilang, Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, aku yang berdosa telah Engkau ampuni, aku yang tersesat telah Engkau bawa ke jalan yang benar, aku yang sakit telah Engkau sembuhkan, aku yang lemah telah Engkau kuatkan, aku yang dalam persoalan, aku mengalami pertolongan Tuhan. Dan sampai saat ini pun aku tetap butuh pertolongan Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Orang rendah hati dia tidak akan lupakan kebaikan Tuhan, ya. Dia akan bilang, Tuhan, tanpa Engkau aku gagal, tanpa Engkau aku hancur, tanpa Engkau aku binasa.
Dan tanpa Engkau, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku perlu Engkau, Tuhan. Jadi orang yang rendah hati itu dia butuh Tuhan dalam hidup ini. Ya, saudaraku, Tuhan itu menjadi segala-galanya. Di saat suami tidak bisa menolong, di saat istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, orang tua tidak bisa menolong, menantu mertua tidak bisa menolong. Tapi dia percaya Tuhan bisa menolong hidupnya. Nah, itulah orang yang rendah hati. Dia butuh Tuhan dalam hidup ini. Sama seperti kita, saudaraku. Ya. Siapa di antara kita yang tidak punya persoalan? Siapa di antara kita yang tidak punya beban, penderitaan, masalah dalam hidup ini? Semua kita tentu mengalami itu. Dan kita tahu bahwa yang bisa menolong kita hanya Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mengharapkan suami terbatas, mengharapkan istri juga terbatas, mengharapkan anak, kecewa, mengharapkan orang tua kecewa, mengharapkan saudara-saudara kecewa. Tapi kita hari ini berharap pada Tuhan, ya. Itu orang rendah hati, saudaraku. Melayani Tuhan dalam segala kerendahan hati, ya. Tuhan cinta orang rendah hati. Bilang amin. Orang rendah hati dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Dia akan dimuliakan oleh Tuhan. Karena itu adalah sifat daripada Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang melayani? Mari kita lihat hati yang melayani itu yang kedua ini. Dia memiliki kesungguhan hati, ya, dan tidak pernah melalaikan apa yang berguna dalam pelayanannya. Itu saudara-saudaraku, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang melayani. Saya ulangi sekali lagi, dia memiliki kesungguhan hati. Jadi memang ada kesungguhan hati, serius, saudaraku. Dan tidak pernah melalaikan apa yang berguna dalam pelayanannya. Mari kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 20. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Sesungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Amin. Jadi satu kehormatan bagi Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Dia sudah memberitakan firman, dan firman itu diajarkan kepada jemaat dengan tekun. Dia tidak pernah melalaikan. Nah, sama seperti kita pagi ini, saudaraku. Kita beribadah, ya, tanpa melalaikan, baik pagi maupun malam. Sebagai hamba Tuhan pun, saya persiapkan firman Tuhan ini tanpa melalaikan, saudaraku. Dan ini berguna bagi kita sekalian, ya. Berguna bagi hamba Tuhan, berguna bagi jemaat Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dimuliakan. Katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang melayani. Mari kita lihat yang ketiga, dia adalah orang yang memberi kesaksian. Kesaksian tentang Yesus bagi orang percaya dan bagi orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Nanti kita lihat siapa orang yang percaya Tuhan dan siapa orang yang belum percaya Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 21. Kisah Para Rasul 20 ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan tekun. Mereka orang-orang yang memegang Taurat Tuhan. Mereka yang memegang firman Tuhan. Itu orang Yahudi. Sementara orang Yunani, mereka orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka orang-orang yang tidak menyembah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Mereka menyembah dewa-dewa, saudaraku. Mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Nah, ini Paulus bersaksi kepada mereka, ya, kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Tujuannya apa? Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang Kristen yang memang mereka harus bertobat, saudaraku. Kristen si Kristen, tapi masih melakukan banyak hal, melakukan dosa, saudaraku, melakukan banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, mereka perlu dengar firman Tuhan. Mereka perlu bertobat, ya. Setelah mereka bertobat, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Bukan cuma pada kalangan orang Kristen, tapi di luar Kristen pun, orang-orang yang non-Kristen pun kita perlu bersaksi kepada mereka supaya mereka bertobat, tinggalkan kehidupan lama mereka, dosa mereka. Lalu mereka datang pada Tuhan dan mereka percaya pada Yesus. Amin, ya. Nah, ini yang Paulus lakukan, saudaraku. Saya berdoa bukan cuma Paulus, hamba Tuhan melakukan itu. Saudara-saudara juga bisa. Caranya gimana? Saudara punya Android, saudara punya HP yang canggih, saudara bisa kirim firman itu
kepada orang yang Engkau kasihi, apakah dia sudah percaya Tuhan atau belum? Dan saya percaya firman Tuhan berkuasa mengubah hati seseorang. Katakan amin ya. Tadi kita Amin. pujikan pujian yang pertama, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Yang bisa ubah seorang suami siapa? Firman. Yang bisa mengubah seorang istri siapa? Firman. Yang bisa mengubah seorang anak siapa? Firman. Yang bisa mengubah orang tua siapa? Firman. Yang bisa mengubah menantu mertua siapa? Firman. Firman berkuasa. Maka itu kita perlu mendengar firman Tuhan setiap hari. Supaya firman itu mengubah hidup kita. Kita yang susah dihibur, tidak susah lagi. Kita yang lemah dikuatkan, tidak lemah lagi. Kita yang dalam persoalan diberikan jalan keluar, diberikan jawaban sehingga kita tidak bingung, kita tidak stres, depresi lagi. Amin ya. Karena kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, saudaraku, yaitu bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia rela. Rela apa, saudara? Rela berkorban bagi Tuhan. Dan dia tidak takut menghadapi yang namanya kematian. Ancaman apapun dia tidak takut. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat 19. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Amin. Amin. Siapa bilang melayani Tuhan itu tidak ada tantangan? Ada. Saudara lihat Paulus bilang dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Paulus menangis, saudaraku. Oleh karena belas kasihan Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang itu. Oleh karena perlakukan umat Tuhan, orang-orang Yahudi, saudaraku. Paulus menangis. Menangis di hadapan Tuhan bukan karena dia cengeng, tidak. Tapi dia punya belas kasihan pada orang-orang itu supaya mereka diselamatkan. Nah, ini Bapak Ibu, hasil yang pertama bagi orang percaya ya, yang taat akan firman Tuhan, dia rela berkorban. Kemudian dia tidak takut ya menghadapi ancaman atau saudaraku kematian ini. Paulus mau dibunuh, dia tidak takut, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau orang mati karena dia melakukan kejahatan, memang itu wajar. Tapi kalau orang mati karena firman Tuhan, karena imannya pada Yesus, saudaraku, upahnya besar di sorga ya. Jangan takut Bapak Ibu. Yesus bilang jangan takut pada mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tapi mereka tidak bisa membunuh jiwamu, saudaraku. Ya, tidak bisa membunuh rohmu karena roh dan jiwa itu milik Tuhan. Ya, haleluya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua hasilnya ini Bapak Ibu. Haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima firman Tuhan yang diberitakan dan diajarkan. Diajarkan di mana? Di dalam ibadah-ibadah di rumahnya. Mari kita lihat ya. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-20. Iya, Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Amin. Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan ya, di dalam ibadah-ibadah di rumah kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sejak pandemi saudaraku mewabah ya, hampir seantero dunia ini, kita tidak bisa ibadah tatap muka ya. Maka itu ada ibadah online seperti ini. Jadi gereja hadir di dalam rumah kita, saudaraku. Jadi kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Jadi ibadah di rumah masing-masing, saudaraku. Tapi nanti pun ada ibadah secara tatap muka juga ya. Nanti tanggal 3 kita akan kumpul di tempat Ibu Linda Effendi, saudaraku, di Pondok Chandra. Kalau Sabtu kemarin kita di tempat Ibu Indriani. Nanti siapa lagi yang rindu sekali rumahnya untuk dipakai untuk kebaktian, silakan bisa menghubungi Ibu Sinta ya, supaya kita menghadirkan Tuhan di rumah kita, saudaraku. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, indah sekali kalau Tuhan hadir di rumah kita tuh, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Ya, orang tua kita, Pak Bruri, Bro Salin, setiap kali mereka datang ke Indonesia, di rumahnya di Surabaya, mereka selalu mengundang ya kita gereja CLCC dan teman-teman, rekan-rekan untuk kita bikin ucapan syukur, saudaraku ya. Dan beribadah di sana,
Haleluya, kita memuji Tuhan, dan saudara-saudara setelah itu kita bisa menikmati perjamuan kasih ya. Dan ketika mereka mau pulang juga mereka selalu ucap syukur, buat lagi ibadah ya. Sehingga doa-doa kita di rumahnya bagi keluarga Pak Bluri, saudaraku, menyertai mereka baik saat mereka pulang ke Jerman dan pada saat mereka juga akan datang ke Indonesia. Jadi indah sekali Bapak Ibu. Ibadah-ibadah ya, rumah kami, orang tua kami di Ambon itu selalu saudaraku ada ibadah di rumahnya. Dan kami dengan sukacita mempersiapkan ibadah itu saudaraku. Dan saya tahu Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah sia-sia ya. Orang-orang yang mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan dalam hidupnya. Yang terakhir ini saudaraku, yang ketiga, kita lihat ya, hasil dari kemuliaan Allah di dalam hati yang melayani, kita lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia bertobat meninggalkan dosanya dan kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dia bertobat meninggalkan dosanya dan kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 21. Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Dulunya gak percaya, sekarang jadi percaya. Itu orang yang sudah bertobat. Dulunya alkohol, sekarang menjadi orang yang suka Alkitab. Itu orang yang bertobat ya. Dulunya rokok kudus, itu dulu saudaraku, sekarang menjadi orang yang rindu sekali dengan Roh Kudus. Itu orang yang sudah bertobat saudaraku. Dulunya lupa dengan Tuhan, lupa dengan ibadah saudaraku, jauh dari Tuhan. Sekarang dia menjadi orang yang haleluya, rindu sekali ketemu dengan Tuhan. Rasanya kalau ketemu Tuhan tuh hatinya kosong. Hatinya itu dalam keadaan hampa. Setelah ketemu Tuhan, hatinya itu bahagia sekali. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan ketemu dengan saudara-saudara seiman seperti ini, wow, itu satu kebahagiaan yang luar biasa ya. Di dalam ibadah Tuhan hadir, memberkati, mengurapi kita, dan menolong kita, menyembuhkan kita. Tuhan berkati kita sekalian di pagi ini. Dan Ibu Wace dari Surabaya akan berdoa ya untuk firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih karena telah memberkati kami dengan firman-Mu pada pagi ini. Biarlah kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup Ya, kami. Yesus. Bimbinglah kami untuk menemui jalan yang benar. Ya, Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkati kami agar dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bu Wace untuk doa yang sangat indah ya. Telah dinaikkan pagi ini. Tuhan berkati Bu Wace dan Pak Kim Sun ya. Terima kasih. Ya, salam buat Pak Kim Sun dan anak-anak semua. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, amat baik dalam kehidupan kita. Firman yang ditaburkan pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita dengan cara hati yang untuk melayani. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita benar-benar mempunyai hati yang melayani pada Tuhan dengan untuk mengerti, memahami akan firman Tuhan, bahkan untuk mempunyai hati yang rendah hati dan juga memiliki kesungguhan hati untuk tidak pernah melalaikan dalam kehidupan kita untuk melayani pada Tuhan, bahkan untuk kesaksian pada orang-orang sekitar kami, terutama di dalam keluarga kami terlebih dahulu, dan nanti baru bisa keluar. Itulah yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kita, untuk tetap mempunyai melayani, hati yang melayani, dan disitulah kita akan bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor John yang sudah memberkati kita melalui ayat-ayat firman Tuhan yang baru pada pagi hari ini, bahkan yang begitu setia melayani kita jemaat Gereja CLCC
baik ibadah pagi maupun ibadah malam. Tuhan Yesus memberkati, diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, kesegaran, bahkan hikmat Amin. dari surga tercurah buat Pastor John beserta Amin. dan anak-anak dan keluarga besarnya. Amin. Terima kasih Pastor John. Dan Praise saya the juga terima kasih kepada Opa Bruri yang tadi juga sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Opa Bruri bersama Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin yang ada di Jerman. Dan juga kepada Ibu Ace, terima kasih Ibu Ace yang tadi sudah berdoa untuk pendengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ace bersama Pak Kinsun dan keluarga besar kita di Surabaya. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, dua pepetik. Dua pepetiknya akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Potirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak Lukas. Kesempatan buat saya pada pagi hari ini. Shalom, Ya, kekasih shalom, dalam Joyce. Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa propitik. Kita amini dengan I receive. Amin. I receive. Ya, doa propitik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa propitik 2 bagi Gereja CLCC Everliting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus terus memelihara pelayanan Gereja CLCC
sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus untuk doa profetik yang sudah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarpunan. Saya kembalikan ke Bapak Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Joyce yang sudah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce bersama keluarga besar yang ada di Sidoarjo. Terima kasih. Salam semua. Ya, terima kasih. Amin. Dan kita masuk di acara selanjutnya, itu pengumuman gereja info gereja CLCC oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak Bruri. Iya, terima kasih Pak Lukas kesempatan yang diberikan. Ya, sama-sama. Sekarang kita masuk untuk memberitakan pengumuman. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, garis miring MCA 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Januari 2024 Pastor John Sarpunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudari berbahagia. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih Ya. tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan ya oleh Bapak Bruri di Kuala, orang tua kita ya dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya, Amin. terima kasih Terima Pak kasih Pak John. John. Tuhan berkati. Sama-sama. Ini ada tambahan, Pak Lukas baru info kalau adik Kesia ya, putrinya berulang tahun tanggal 30 Januari ya. Oke, Kesia Temi Krisnanto. Ya, kembali kepada host kita Ya, pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. ya, terima kasih Bapak Bruri Tikualu yang sudah menyampaikan pengumuman Ya. info gereja CC. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri sama Oma Rosalin dan Amin. yang ada di Jerman. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin doakan untuk pergumulan doa, baik yang sakit maupun yang sedang minta bisa dituliskan melalui layar chat di depan monitor, nanti akan didoakan bersama-sama oleh Pastor John Sarbunan MA. Dan saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Ibu Joyce. Sekali lagi terima kasih Bu Joyce. Tuhan Yesus memberkati Bu Joyce. Opa Bruri, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Opa Bruri bersama Oma Rosalin. Tuhan Yesus berkati. Ibu Wace juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Dan Ibu Meliawati terima kasih atas kehadirannya di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Meliawati, Ibu Sinta, adik James, Johan, dan Cindy. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan juga terima kasih pada Pastor John Sarbunan sekali lagi yang sudah Amin. begitu setia melayani kita melalui gereja CLCC dalam ibadah pagi maupun ibadah malam. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan kembalikan kepada Pastor John Sarbunan untuk melakukan berkat buat kita semua yang hadir pada pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Bapak Lukas Krisnanto, host kita yang Tuhan sudah pakai luar biasa di pagi hari ini ya. Dan semua tentunya yang melayani di dalamnya Tuhan sudah pakai, baik yang menjadi yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, Ibu Joyce, Bapak Bruri, Bu Rosalin yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman, dan Ibu Wace juga yang telah menaikkan doa untuk peneguhan firman ya. Tuhan berkati semuanya pada pagi hari ini. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini, bahkan waktu Jerman di malam hari. Tuhan memberkati orang tua terkasih kami, Bapak Bruri dan Bu Rosalin. Saatnya mereka sebentar lagi akan beristirahat, beri mereka istirahat yang cukup dan tidur yang nyenyak dalam damai surgawi bersama dengan Tuhan, dijauhkan dari segala bahaya dari kehidupan mereka, dan juga semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Kami doakan rencana untuk kedatangan ke Indonesia di bulan depan, Tuhan sertai, Tuhan mudahkan, lancarkan jalannya, beri mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan semua urusan-urusan yang ada di Indonesia, di kota Surabaya, oh Tuhan di Jawa Timur ini kami doakan Tuhan campur tangan, Tuhan memperlancar, memudahkan semua urusan dan jalan-jalannya. Tuhan pakai orang-orang yang Kau siapkan untuk membantu Pak Bruri Rosalin urusan tersebut. Tuhan berkati kehidupan, keuangan, kesehatan, ekonomi mereka dalam nama Yesus. Dan rencana setelah itu mereka juga akan kembali ke Jerman. Tuhan sertai dalam rangka mempersiapkan, menghadiri hari pernikahan putrinya yaitu Ibu Shirley bersama dengan Pak Martin. Tuhan tolong semua persiapan yang ada, semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Tuhan pulihkan juga kesehatan Bu Sandra, juga kesehatan Pak Sony, istrinya, dan juga anaknya, juga Tuhan kesehatan Sarah, bersama juga dengan suami dan anaknya. Tuhan lindungi semuanya di Jerman. Terima kasih memberkati Pak Lukas Krisnanto, dan juga Oma Nana dan adik Kesia yang berulang tahun di tanggal 30 Januari ini. Tuhan memberkati, Tuhan sertai mereka, lindungi, jauhkan segala bahaya. Oma Nana di hari usia bertambah senja ini, Tuhan berikan kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan, sampai akhir hidupnya tetap setia kepada Tuhan Yesus, percaya dalam Yesus ada kasih, anugerah, dan keselamatan. Tuhan mencukupi, Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan. Dalam nama Yesus, sertai Pak Lukas, buat dia berhasil, beruntung, berkemenangan, tetap naik dan tidak turun, mengalami kebaikan, kemujuran, dilancarkan semua urusan
urusan-urusannya. Tambahkan berkat-Mu rezeki dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, juga memberkati Ibu Joyce. Dan pulihkan kesehatan-Mu, Bu Joyce, bersama suami, anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan sudah mendengar doamu, setiap jeritan-jeritan hatimu Dia dengar. Jaga hatimu dengan baik dalam kau mengiring melayani Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagimu, Bu Joyce. Tuhan berkati Bu Joyce, suami, anak, mantu. Percaya satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan. Di dalam nama Yesus, tetap percaya, karena orang yang percaya akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Ini doa kami kepadamu. Demikian juga Tuhan kau memberkati Bu Aceh bersama Pak Kim Sun dan semua anak mantu cucu di Surabaya. Tuhan sertai, lindungi, buat mereka juga berhasil, berbahagia, beruntung, mengalami Tuhan kemunculan, mengalami kebaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak kami doakan hubungan satu dengan yang lain, suami istri tetap kompak, anak orang tua menantu mertua tetap kompak, saling mengasihi. Kami percaya di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tuhan mencukupi, menyediakan semua yang mereka butuhkan. Ini doa kami kepadamu. Sembuhkan kesehatan Pak Kim Sun, pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Berikan dia damai surgawi, ketenangan batin ya Tuhan. Terima kasih Bu Waci, berikan kekuatan, kesehatan, berikan kemampuan untuk dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan segala berkat-berkat terbaik di hati orang yang melayani Tuhan. Jeripayanya tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ibu Sinta, Ibu Meliawati, dan juga anak-anak Yohan Cindy James, berkati mereka semuanya. Terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkati juga Ibu Linda Effendi, karena Tuhan pulihkan kesehatan, keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Inilah doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami doakan juga kesehatan dari Ibu Indriani dan juga untuk calon menantunya, yaitu Chris akan menikah dengan putrinya. Tuhan berkati persiapan pernikahan mereka. Juga kami doakan persiapan pernikahan Saudara Hendy bersama dengan Angel akan menikah ya Tuhan di tahun ini bulan Maret. Tuhan sertai, semua bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain, berkati kebaktian ini, berkati kebaktian nanti malam, besok pagi, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, dan juga sepanjang tahun ini. Berkati, aku berkata hari ini, pagi ini, malam ini, waktu Jerman, semua yang hadir, ini tahun kemuliaan Allah bagimu, di dalam kesehatanmu, di dalam ekonomimu, dalam keuanganmu, dalam bisnismu, dalam karirmu, di dalam keluargamu, bahkan terlebih lagi di dalam pelayananmu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, terima kasih Ya, Pak Terima John. kasih Bu Rosalin, Pak Bruri, selamat istirahat. Bu Joyce, Bu Joyce, Pak Lukas, Ya. Bu Wace. Mediawati, Selamat pagi Bu Wace, sama-sama. Bu Sinta. Terima kasih Bu Amin. Ade, terima kasih Bu Ya, Mary, terima kasih sama-sama. Pak Lukas. Terima kasih. Pada pagi ini kita diberkati, Amin. diberi kekuatan. Amin. Kami Papi, Selamat Lakers, Ya. God beraktivitas. bless you Lekker all. slapen. Ya, thank you well. Dankjewel. Salam buat semua di rumah ya, teman-teman. Ya. Sampai jumpa lagi. God bless you Sampai jumpa. all. God bless you Terima all. kasih. Ya, Pak Bye. Lukas. Bye-bye. Bye-bye. Bye.